Radio Family Afai. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi mama dan papa, orang tua siswa yang saya hormati. Senang sekali berjumpa hari ini dalam pembelajaran tematik muatan PKN. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, pada kesempatan hari ini, bismillah, harapkan kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi belajar dari rumah. Semoga hari ini kalian, anak-anak beserta keluarga, tetap semangat, tetap sehat, dan diliputi oleh kebahagiaan bersama keluarga. Hari ini bismillah akan membahas materi kita di tema 7, yaitu mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, budaya adalah segala sesuatu hasil dari cipta, karsa, karya, dan akal budi manusia. Ada 3 bentuk kebudayaan, yaitu pertama dalam bentuk pikiran atau ide atau gagasan. Contohnya adanya kepercayaan yang ada di Indonesia, kemudian kebudayaan yang berada dalam bentuk tindakan atau perbuatan, contohnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia seperti ngaben, kemudian dan tradisi lainnya, karapan sapi dan yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kebudayaan dalam bentuk benda, contohnya adanya senjata tradisional, pakaian adat, makanan tradisional dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Nah, keragaman budaya yang ada di Indonesia tersebut berkembang dan akan membentuk dan memperkuat dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional Indonesia. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia, silakan anak-anak simak dengan baik pemaparan materi yang sudah Bismillah siapkan. Jangan lupa dicatat materi yang sudah Bismillah berikan ke dalam buku catatan PKN kalian, sehingga dapat kalian pelajari setiap saat untuk persiapan penilaian ataupun latihan kalian di pembelajaran selanjutnya. Silakan disimak dengan baik anak-anak. Hai, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat ya. Di video ini kita akan belajar tema 7 muatan PPKN. Materi yang kita pelajari adalah keberagaman budaya di Indonesia. Nah, kita simak pembelajarannya dengan baik melalui video ini ya. Materi PPKN yang kita pelajari di subtema 1 adalah keberagaman budaya di Indonesia, subtema 2 materi Bhinneka Tunggal Ika, dan subtema 3 materi peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Materi PPKN subtema 2 Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, karsa, dan budi manusia. Indonesia memiliki budaya daerah yang sangat beragam. Budaya-budaya tersebut memiliki 7 unsur. Berikut ini adalah unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah agama, kedua bahasa, ketiga kesenian, keempat pengetahuan, kelima sistem kemasyarakatan, keenam teknologi dan peralatan, dan yang ketujuh adalah pekerjaan atau mata pencaharian. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, unsur budaya ada 7. Yang pertama, agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama. Setiap praktik keagamaan akan memunculkan sistem upacara agama dan ritual adat yang berbeda. Unsur kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dan berguna untuk mewariskan budaya ke generasi berikutnya. Unsur ketiga adalah kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk seni yang dapat dinikmati dengan mata dan telinga. Kesenian yang dapat dinikmati dengan mata misalnya seni lukis, seni patung, dan seni kriya. Sedangkan seni yang dapat dinikmati dengan telinga misalnya lagu daerah. Unsur keempat adalah pengetahuan. Tiap kebudayaan memiliki himpunan pengetahuan tentang alam sekitarnya, hewan, tumbuhan, dan manusia.
Unsur budaya yang kelima adalah sistem kemasyarakatan, merupakan pola kebiasaan yang berlangsung di dalam masyarakat. Masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan yang berlaku. Unsur keenam adalah teknologi dan peralatan, merupakan kepandaian atau keterampilan seseorang dalam membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebudayaan akan diukur dari teknologi dan peralatan yang digunakan. Dan unsur yang terakhir adalah pekerjaan. Jenis pekerjaan akan menentukan cara manusia bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragamnya budaya daerah di Indonesia menjadikan masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan yang ada haruslah menjadi modal kekayaan dan pembangunan bangsa, bukan menjadi modal disintegrasi atau perpecahan bangsa. Bangsa Indonesia memiliki semboyan yang berperan menyatukan seluruh masyarakat di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan warisan luhur dari nenek moyang kita dulu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Hal ini membuktikan bahwa sejak zaman dulu, bangsa Indonesia selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk mengatasi perbedaan. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghormati teman dan tetangga meski berbeda agama dan budaya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, hidup saling membantu sesama warga, terutama warga yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, bergaul baik dengan semua teman ataupun tetangga kita. Dan yang kelima, selalu menumbuhkan semangat persaudaraan. Materi subtema 3, peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila merupakan dasar negara kita, juga merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya harus selalu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Yang pertama, sebagai ukuran dan pedoman nilai, serta norma dalam menyikapi pengaruh perkembangan iptek. Yang kedua, sebagai pemersatu keberagaman. Perbedaan haruslah dijadikan sebagai modal pembangunan bangsa, bukan untuk disintegrasi atau perpecahan. Peran yang ketiga, Pancasila sebagai filter atau penyaring bagi pengaruh budaya asing yang bersifat negatif dan merusak peradaban bangsa kita. Salah satu warisan dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Gotong royong merupakan tradisi warisan dari nenek moyang untuk kita saling membantu satu sama lainnya. Di dalam gotong royong terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai yang pertama adalah saling toleransi atau menghargai. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila kedua. Ada nilai kerjasama dan kerukunan. Hal ini ada pada Pancasila sila ketiga. Dan ada pula nilai mencapai kesejahteraan bersama sebagai tujuan dari gotong royong. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila kelima. Di sekolah, kita sering menemui perbedaan dan keberagaman di antara teman-teman. Perbedaan tersebut bisa berupa perbedaan suku bangsa, warna kulit, jenis rambut, dan latar belakang ekonomi keluarga. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka pengamalan Pancasila sila ketiga harus dilaksanakan secara bersama-sama. Berikut ini adalah contoh sikap yang harus dilakukan dalam menghadapi keberagaman di sekolah. Misalnya dengan menghormati dan menghargai semua teman, bekerja sama dengan teman untuk kebaikan tanpa memandang latar belakangnya, menolong siapa saja teman kita yang sedang kesulitan, dan menumbuhkan semangat persaudaraan.
Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila berikan. Semoga apa yang sudah Miss Mila jelaskan hari ini dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai materi kita muatan PKN di tema 7 mengenai keragaman budaya Indonesia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom, kalian baca petunjuk dan instruksi yang sudah Miss Mila berikan pada deskripsi kegiatan pembelajaran kita. Kemudian kirimkan hasil kegiatan belajar kalian ke Google Classroom dan jangan lupa dokumentasikan kegiatan kalian saat belajar dan kirimkan ke WA grup pembelajaran 5B. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah selalu setia mendampingi putra-putri tercinta, memfasilitasi dan ikut mendampingi dan mengawasi anak-anak selama pembelajaran dari rumah. Untuk anak-anak hebat tentunya selamat dan silakan kalian selesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, tetap semangat, dan apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami atau perlu kalian tanyakan, dapat kalian tanyakan secara langsung kepada Miss Mila di diskusi pembelajaran 5B ataupun secara pribadi ke WA Miss Mila. Sekian untuk hari ini anak-anak, tetap terapkan perilaku bersih, hidup dan sehat, kemudian ikuti protokol kesehatan dan ingat pesan ibu, terapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer, dan apabila tidak ada keperluan yang penting tetap berada di rumah, ataupun jika memang penting hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1,5 meter di antara kalian. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.